Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rekan-rekan dan jamaah serta kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang saya hormati, saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pagi hari yang cukup cerah ini kita masih diberi waktu, diberi kesehatan, diberi taufik dan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus melanjutkan tugas kita sebagai hamba Allah di dunia, yaitu beribadah. Dalam hal ini kita lanjutkan untuk belajar, mencari ilmu, menambah pengetahuan sebagai salah satu bekal perjalanan hidup kita menghabiskan sisa-sisa umur dan usia. Semoga menjadi amal saleh, menjadi zikir syukur kita, dan tentu menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat. Semoga pula salawat dan salam dilimpahkan selalu kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat, dan tentu semua umat Islam yang masih bersabar dan setia terus memegang teguh agama ini dengan baik sampai jelang hari kiamat tiba. Amin ya rabbal alamin. Mas Didi mana ini? Izin. Oh, kamar mandi. Ya. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 6. 6 apa 7? 6 ya. Tanggal 6 Jumadil Akhir atau Jumada Tsaniyah. Tentu semakin dekat dengan Ramadan, kita selalu berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, berilah kami kesempatan untuk bisa bersuara Ramadan dan berilah kami taufik untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan imanan wahtisaban. Berilah kami kemudahan dan taufik untuk melakukan beragam kebajikan, agar pada akhir Ramadan Engkau masukkan kami semuanya ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Mohon maaf tadi terlambat ya, karena harus takziah. Itu ada ibu dari saudara kita itu wafat. Masih muda jemaah, usianya baru 86 tahun. Ya dibanding Nabi Nuh kan masih muda. 86 itu kan Masya Allah itu. Sudah orang sekarang sudah top itu ya, 86. Pak Teja 50. Aduh 55, masih paling tua berarti. Saya adiknya masih pas, saya 53. Kalau dibalik 35, masih muda. Ya kan? Kalau Pak Tejo dibolak-balik tetap tua. Kan bedanya di situ. 55 dibalik 55. Kalau saya masih muda kalau dibalik. Dari belakang masih muda aja. Makanya saya pakai kopiah. Rambut bawah ini masih hitam, di atas nah makanya ditutup biar kelihatan muda. Baik, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai ya. Kemarin sudah dibaca belum? Oh, mukadimah. Baik. Mukadimah sudah kita baca. Mukadimah dari pensyarah ya, yaitu Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Nah, sekarang kita buka mukaddimah dari Syekh Ibnu Baz Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Pengantar beliau. Di halaman 7 ya, di halaman 7. Muqaddimah. Dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita baca. Qala asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Selalu ya dibaca setiap awal tulisan, setiap awal buku ya. Ada dibaca bacaan basmalah. Salah satu faedahnya mengapa basmalah selalu diulang jemaah. Setiap awal surat kecuali At-Taubah. Kita dianjurkan memulai kegiatan, memulai aktivitas yang baik dengan menyebut
nama Allah Subhanahu wa taala, baca tasmiyah atau basmalah, bismillah. Ada satu faedah bahwa kita diperintah supaya selalu berzikir kepada Allah. Kita diperintah supaya selalu bertawakal kepada Allah. Mengapa? Karena Allah Maha Sempurna. Berarti kita lemah. Kan gitu. Ketika kita diperintah supaya selalu berzikir menyebut nama Allah, kita diingatkan selalu supaya kita ini tahu, sadar bahwa Allah itu Maha Sempurna. Sehingga Allah pantas dan layak menjadi Tuhan yang disembah dan diibadahi. Dimohon, diminta, dijadikan tempat bergantung, kan begitu. Gak mungkin sesuatu itu dijadikan tempat meminta, bergantung, kecuali zat itu memiliki kesempurnaan. Jadi kalau orang baca bismillah sementara dia masih memohon kepada selain Allah, sadar atau tidak melecehkan Allah kan? Ya enggak? Loh, Anda enggak menganggap Allah sebagai zat yang hebat dong, kan gitu? Nah, ini hati-hati jemaah. Makanya diingatkan selalu tauhid itu. Lalu kita diingatkan supaya sadar diri, so menungso wahai manusia, kalian itu lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Jangan sombong, jangan merasa hebat meskipun Anda pejabat, penguasa, mungkin jenderal, mungkin presiden, mungkin raja, mungkin perdana menteri, duitnya turah-turah, Anda lemah. Maka harus selalu memohon kepada Allah. Dari mana sisi permohonan? Huruf ba di situ lil isti'anah. Salah satu makna di dalam kata bismillah itu. Artinya apa? Kita ingat Allah zat yang maha sempurna. Kita sebut Allah, nama Allah itu nama yang utama, nama asli Allah Subhanahu wa taala yang tentu mencakup seluruh nama dan sifat Allah yang ada, yang jumlahnya tak terbatas itu, minimal 99 yang harus kita ketahui. Itu Allah. Kemudian kita diminta supaya memohon selalu kepada Allah. Jadi ketika baca bismillah, harus dihayati, jangan mulai kita hayati, jangan hanya formalitas bismillah tapi berbuat syirik, itu aneh dan itu nyata. Nah ini dia, berarti nggak paham makna bismillah. Jangan remehkan kata bismillah. Justru ini yang setiap hari dibaca, di awal sebelum yang lain. Dan bacaan bismillah, sebelum kita memulai melakukan aktivitas apapun itu, di awal, itu apa? Lil hasr yang pertama. Bahwa yang kita sebut, kita ingat, kita mintai tolong, tempat kita bertawakal hanya Allah. Dan itulah tauhid. Lagi-lagi kita diingatkan supaya menjaga iman dan tauhid. Kemudian yang kedua, tabarruk. Lit tabarruk atau tabarrukan, mencari keberkahan. Namanya disebut pertama kali Allah sebelum yang lain. Maka ingat Allah sebelum ingat yang lain. Ini nggak main-main ya jamaah ini. Maka mengapa setiap sidik-sidik bismillah, sidik-sidik bismillah, memang begitu. Karena kita ini diingatkan supaya selalu apa? Bertauhid, senantiasa istiqomah di atas ibadah. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Alhamdu artinya segala puji. Segala itu semua, seluruh, tanpa terkecuali. Apa maknanya? Yang pantas dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu. Rabbul Alamin. Zat yang mencipta, memiliki, dan mengatur seluruh alam. Alam itu makhluk. Baik yang di atas maupun di bawah, atau di antaranya, atau di dalam bumi. Itu semuanya alam, semuanya makhluk. Dan Allah lah yang mencipta. Allah lah yang memiliki dan menguasai. Allah lah yang mengatur, memberi rezeki dan semuanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Hasil buah yang baik itu hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ini dia. Hanya yang bertakwa yang mendapat kesudahan yang baik. Baik di dunia maupun kelak di akhirat. Itu hanya orang bertakwa. Berarti apa? Kita diingatkan supaya berupaya meraih derajat takwa. Gelar takwa itu yang harus kita upayakan, kita raih. Kalau sudah diraih, dipertahankan, jangan dilepas, jangan dibuang.
sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah berikan salawat dan salam kepada hambanya yang paling sempurna dan rasulnya yang paling utama, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu pula wa ala alihi, kepada keluarga dan seluruh pengikut beliau, wa ashabihi, dan secara khusus adalah sahabat-sahabat beliau ajma'in seluruhnya. Amma ba'du, fahadhihi kalimatun mujazatun fi bayani ba'di ma yajibu an ya'rifahu al-'ammatu an dinil islami. Kata Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, ini adalah beberapa patah kata yang ringkas, atau sepatah dua patah kata yang ringkas, yang berisi penjelasan tentang hal-hal yang harus diketahui oleh seluruh umat Islam yang berkait dengan agama Islam, atau hal-hal yang berisi tentang ajaran Islam yang wajib, nih lihat, wajib diketahui oleh seluruh umat Islam ammah, berarti tanpa terkecuali. Kalau begitu ya mulai yang paling bawah. Berarti ini sebagai basic, sebagai dasar, ibaratnya sekolah dasar begitu. Nah, sekolah dasarnya, makanya kita coba, kita mulai dari sini. Samaituha ad-durusul muhimmatu li'amatil ummah. Aku beri judul buku ini, ya kalau sam itu memberi nama. Kalau memberi nama buku namanya memberi judul. Kalau memberi nama anak ya memberi nama, kan begitu. Jadi kita menyesuaikan dalam memahami. Aku beri judul tulisan sepatah dua patah kata yang ringkas ini, ad-durusul muhimmatu, pelajaran-pelajaran penting, li'amatil ummah, untuk seluruh umat. Dari kalimat ini, beliau berupaya memberitahu kita bahwa isi buku ini bisa dipahami oleh seluruh kalangan umat Islam. Pertama. Yang kedua, bahwa isinya ini basic. Basic. Dan basic itu yang paling utama. Pokok, asas. Berkait masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, kan begitu. Ada muamalah dan akhlak. Ini pokok secara global begitu. Memang tidak rinci nanti. Tapi minimal orang harus ketahui. Tentu beliau sudah pertimbangkan masa-masa dengan memahami ini. Fa insyaallah ta'ala minimal itu sudah bisa menjadi seorang muslim yang baik. Makanya ini istilah saya menjadi kompetensi dasar minimal seorang muslim. Sehingga kita jadikan sebagai head out atau panduan pegangan pada pembelajaran kita. Setelah itu beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah lepas antara zikir dan doa. Mengingat Allah, lalu memohon kepada Allah, bergantung, berharap. Wa as'alullaha an yanfa'a bihal muslimin. Aku memohon kepada Allah agar tulisan ini, yang ringkas ini, bermanfaat bagi seluruh umat Islam. Wa an yataqabbalaha minni, dan semoga Allah menerima amal ibadahku ini sebagai ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ya, ibaratnya satu ayat saja, satu huruf saja penjenengan sampaikan, lalu dimanfaatkan oleh umat Islam, itu berguna baik bagi umat Islam maupun bagi penjenengan yang menyampaikan. Apalagi isinya masalah-masalah pokok, masalah-masalah penting. Innahu jawadun karim, sungguh Allah maha mulia lagi maha dermawan. Mari kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Hadhihi muqaddimatun baina yaday hadhihi risalah. Ini adalah pengantar buku Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, ad-durusul muhimmah li'ammatil ummah. Kalau di awal kemarin yang sudah kita baca adalah pengantar dari beliau sebagai pensyarah atau yang menjelaskan buku ini. Istahallaha rahimahullahu ta'ala bihamdillahi wa thana'i alaihi jalla fi'ulahu bima huwa ahlu. Beliau mengawali buku ini dengan puji-pujian, sanjungan, bihamdillahi wa thana'i alaihi. Pujian dan sanjungan kepada Allah Jalla fi'ulah, zat yang maha mulia lagi maha tinggi. Bima huwa ahlu,
tentu dengan puji-pujian yang layak dan pantas serta berhak bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu, al di situ menunjukkan seluruh pujian. Seluruh, semua itu hanya lillahi, milik Allah. Li di situ lil istihqaq wal ikhtisas. Bahwa seluruh pujian tanpa terkecuali itu milik, hak dan khusus bagi Allah. Begitu kalimatnya. Kalau kita jelentrehkan begitu. Jadi semua pujian apapun ya, itu hanya menjadi hak milik khusus Allah. Berarti awake dhewe ora berhak. Iya. Manusia nggak berhak pada asalnya. Karena semua pujian itu milik Allah. Ini kalimat yang luar biasa. Wa bayanu, nah saya lihat ya, alhamdu, nanti penjelasan lebih lanjut dari alhamdu, pujian dengan kalimat hamdun, hamida yahmadu, hamdan itu artinya pujian ya, karena yang dipuji itu memiliki sifat kesempurnaan. Ya. Dan ketika seseorang atau zat yang dipuji itu, yaitu Allah di sini, zat yang kita puji, zat yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan, berarti pujian hamdun itu pujian karena apa? Karena cinta dan pengagungan. Kita cintai Allah. Karena apa? Allah memiliki seluruh sifat kebaikan dan kesempurnaan. Wajar dong dicintai. Allah Al-Jamil, Allah Maha Indah dari segala sisi. Di sisi lain karena pengagungan. Betul-betul tulus pengagungan. Pujian yang tulus karena cinta, pujian yang tulus karena pengagungan. Hormat, mengagungkan, memuliakan karena sempurna kok. Memangnya ada pujian yang tidak seperti itu? Ada. Pujian seorang penjilat. Ada penjilat? Banyak. Sakjane ora iso apa-apa penjenengan itu top. Padahal jane, wah sakjane ora apa-apa nih aku kudu muji. Soalnya ora tak puji aku ora entuk apa-apa. Paham maksud saya? Iya. Ada nggak model seperti? Banyak. Ada Arab pil itu. Banyak pil tuh. Pil-pil itu kan banyak. Padahal sebenarnya tidak memiliki kemampuan, tapi dipuji. Bahkan puji-pujian yang sifatnya tidak ada sejatinya sifat itu. Nah, ini pujian bukan hamdun namanya. Ya, mungkin bisa madaha. Puji-pujian menyanjung tapi sejatinya tidak ada sifat itu. Karena apa? Karena ada udang di balik batu. Ya. Karena ada tujuan, ada tendensi. Wah, nek ora tak puji ya aku ora didadekke no, kan gitu. Otomatis kalau dari tim ses ya mau nggak mau harus memuji. Begitu. Nah, pujian yang tidak tulus bukan karena cinta, bukan karena pengakuan, tapi mungkin karena tendensi, tujuan mendapatkan harta, kedudukan, mendapatkan ini dan itu. Beda ya, seperti itu. Tapi ini pujian yang memang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu anna al-aqibata al-hamidata wal ma'ala al-karima fid dunya wal akhirati li ahli taqwa. Ini dia. Bahwa hasil buah yang baik, yang terpuji, tempat kembali yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat, itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jamaah, ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jangan dianggap bahwa hasil buah balasan kebaikan bagi orang-orang beriman dan bertakwa itu hanya di akhirat. Anda sebagian orang mungkin masih ada yang keliru. Walah, aku tak rewangi beriman bertakwa ibadah rain sopo-opo, rain to opo-opo. Kesuwen to nek nunggu nang akhirat. Tidak sadar dirinya bahwa sejatinya di dunia ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sebagian balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya kadang orang itu tidak sadar. Karena menurut dia atau rumangsanya itu balasan harus dalam bentuk yang top, hebat,
donyane, jabatane, karire, mungkin begitu. Sebagaimana orang-orang yang tidak beriman, non-muslim, loh kayak nyatanya orang beriman, orang tidak beriman, sehat walafiat, segar bugar, mulya dalam tanda petik ya, mulya dalam tanda petik. Dalam arti menurut pandangan sebagian orang, mulya itu apa? Jabatannya dhuwur, pangkatnya dhuwur, sugih mlegedu, apa-apa iso, itu dianggap mulya. Padahal sejatinya bisa jadi itu adalah apa namanya? Tidraj. Atau istilah kita apa namanya, Mas? Lulu. Nah, itu dia. Nah, ini banyak orang yang salah paham. Walhasil bisa jadi dia akhirnya, wah, aku nek carane ngene nganti kapan aku mbiyen yo melarat terus ya, ora dadi apa-apa. Akae ora tau ngibadah, ora tau ngaji, nyatane del karire. Del dhuwur. Mungkin begitu ya. Jadi ingat jamaah, kita diberi sehat, kita diberi kemudahan urusan, kita diberi keamanan, ranti masalah, ya. Itu nikmat, itu balasan. Allah jaga kita. Ya mungkin duitnya nggak banyak, tapi kan kita aman. Tidak ditangkap mungkin, tidak jadi target buronan macam-macam. Duitnya kan ya buronan ya bahagia jemaah. Begitu ya. Jadi ini dia kalimatnya. Wabayanu annal aqibatal hamidata wal ma'alal karima fid dunya wal akhirah. Jadi jangan merasa di dunia nggak dapat apa-apa. Dapat jemaah. Mungkin kita termasuk orang yang menderita, mungkin sakit nggak sembuh, mungkin miskin nggak kaya, mungkin angel belajar mlebu angel tenan. Itu bagian dari ya, bisa jadi memang ujiannya di situ. Karena ketika Allah mencintai satu kaum atau seseorang, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah uji. Coba dalam perjalanan sejarah Nabi dan Rasul, khususnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apakah hidup mereka itu santai-santai, enak-enak? Nggak ada. Sejarah kehidupan para nabi dan rasul, lebih-lebih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan perjuangan, pengorbanan, ya, banjir air mata, bahkan banjir darah. Tapi apakah mereka bahagia? Bahagia sekali. Bahkan mereka lah orang-orang yang merasakan puncak kenikmatan dan kebahagiaan di dunia. Belum lagi nanti puncak dan kebahagiaan di akhirat. Jadi kebahagiaan tidak mesti identik dengan kenyamanan dan kemewahan dunia. Itu yang harus dipahami. Jadi yakinlah bahwa orang-orang yang beriman dan bertakwa itu pasti mendapatkan balasan terbaik dunia dan akhirat. Siapa mereka? Wal aqibatu lil muttaqin. Siapakah orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Syekh tadi? Wa hum al mulazimuna li ta'atillah. Nah, ini dia. Orang-orang yang istiqomah, ajek, terus menerus, ya, tidak berhenti. Untuk apa? Li ta'atillah. Berusaha selalu menjaga ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mujanibuna lima'asihi, berupaya terus istiqomah, ajek, continue untuk menjauhkan diri dari beragam kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah. Dan itulah hidup, karena hidup tidak berhenti, hidup selalu berputar, waktu berjalan terus, tidak pernah berhenti. Berarti ada saja yang kita temui. Kemarin, tadi sukses, nanti ketemu lagi, apakah bisa sukses kan gitu? Tadi pagi bisa sholat, besok pagi sholat subuhnya bisa enggak? Terus saja begitu, tidak pernah berhenti. Sementara iblis dengan bala tentaranya, para setan dari jenis manusia dan jin tidak akan pernah berhenti untuk menggoda, untuk mengajak kepada perbuatan maksiat dan durhaka kepada Allah. Nah, kita ini diperintah supaya apa? Supaya terus pegang kendali, ibaratnya seorang sopir, driver. Apakah kalau sudah masuk tol kemudian wes ada namanya mas, konon katanya yang apa namanya? Kita nggak usah nyetir pakai apa namanya? Bukan yang kontrol otomatis ya? Apa? Autopilot.
Tenang, ini autopilot. Mas Salim yang pernah autopilot terus baru turu nganti tekan. Tekan salah paling. Iya, tetap nanti kita tetap kendalikan. Autopilot tetap kendalikan. Ada saatnya. Ya, ada jeda. Mungkin sampai tertentu baru nanti manual lagi. Ya, kecuali apa? Drone itu juga dikendalikan kan? Tapi konon katanya autopilot juga ada. Jadi pesawat itu memang saat-saat tertentu ketika sudah di atas, sudah di jalur yang aman begitu, memang pilot sudah santai mereka. Ada autopilot nih. Iya. Jadi sebenarnya kita ini ya pilotnya ya podo turu. Aman karena jalur jam. Tapi nanti ketika sudah mau turun, ketika ada mungkin turbulensi dan seterusnya, itu nggak bisa. Nggak mau itu manual lagi mengendalikan ketika ada gangguan. Jadi hidup ini tidak bisa santai terus, tidak bisa. Ada saatnya memang kita disuruh istirahat, disuruh tidur, iya. Ya, seperti itu. Jadi penting banget untuk dipahami bahwa jangan mengeluh. Lah aku ini wis anakku loro, saya ganti aku loh. Bersih sok bojoku. Lah emang begitu hidup. Hari ini berampung utang ya, malah butuh utang meneh. Gitu loh. Terus saja ada. Tapi kan bisa toh, bisa ngelunasi toh. Mari toh. Gitu loh. Jadi nggak bisa sehat terus, ya makmur terus gitu. Nah kadang sebagian orang pengennya begitu. Itu nanti bisa kapan jamaah di surga? Nah, surga itu sudah paripurna itu, guys. Terserah sampean. Nah untuk meraih itu ya butuh dari perjuangan. Bukan berarti di dunia tanpa balasan ada sudah. Itu ya. Kemudian al-mu'tamiruna bi awamirihi, berupaya menjalankan perintah-perintah Allah, al-muntahuna an nawahihi, menjauhi larangan-larangannya. Al-amiluna linaili ridahu, berupaya beribadah, bekerja, beraktivitas, melakukan beragam kebajikan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan wal fauzi bi karamatih, untuk mendapatkan kesuksesan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tabaraka wa taala yauma ya liqahu. Yauma laqahu, ya, pada saat ketika hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai muqaddimah penjelasan dari Syekh. Berikutnya, wa bis salati wassalami ala rasuli al-mujtaba wan nabiyil mustafa khiyaratillahi tabaraka wa ta'ala min khalqihi wa safwati ibadihi salawatullah wassalamuhu wa barakatuhu alaih. Kemudian beliau memulai itu membuka bukunya kalau tadi dengan bihamdillah, dengan memuji Allah, kemudian wabis salati wassalam, memberikan salawat. Beliau memulai bukunya ini dengan salawat setelah pujian kepada Allah, lalu salawat dan salam ala rasulil mujtaba, kepada ar-rasul yang terpilih, wan nabiyil mustafa, dan nabi yang terpilih pula ini samanya. Mujtaba wal mustafa ini artinya sama, yang dipilih. Khiyaratillahi tabaraka wa ta'ala min khalqih, pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluknya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makhluk paling mulia, pilihan paling utama dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk di sini bukan hanya nabi dan rasul, bukan hanya manusia, seluruh makhluk. Jadi makhluk Allah yang paling mulia secara mutlak yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan malaikat, bukan matahari, bukan langit. Apalagi manusia biasa bukan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khiyaratillahi tabaraka ta'ala min khalqi. Bukan hanya minan nas, bukan hanya minal anbiya war rusul, bukan. Tapi min khalqi, dari seluruh makhluk yang ada. Wa safwati ibadi, pilihan, ya, setelah disaring semua itu terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Safwah yang paling, ya, mulia, paling bersih, pilihan dari seluruh hambanya. Salawatullahi wassalamuhu wa barakatuhu alaih. Semoga salawat, salam dan keberkahan
dilimpahkan selalu kepada beliau. Nah, setelah itu summa bayyana annaha mujazatun. Kemudian Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala menjelaskan bahwa tulisan beliau ini mujazah, ringkas. Bahasa kita sepatah dua patah kata. Ringkas, cekak, pendek. Tidak bertele-tele, tidak panjang, tidak tebel. Begitu, mujazah. Laisa fiha tulun mumillun. Tulisan beliau ini bukan tulisan yang panjang, bukunya tebel. Jamaah kalau penjenengan lihat buku, besok kita adakan kajian kitab. Oh siap, oh semangat. Ning di kopi dulu. Oh siap, semangat. Halamannya nggak banyak, cuma 1.500. Waduh, kurung halaman 1.500. Waduh, ambruk, semaput mungkin. Laisa, ya, bukan sesuatu fiha tulun mumilun. Jadi tulisan beliau bukan sesuatu yang panjang, bertele-tele, yang mumilun, yang membosankan. Jujur saja kalau terlalu panjang itu kadang-kadang, waduh, bulat-bulat, bosenin gitu. Wala ikhtisarun mukhillun, bukan pula terlalu ringkas, kurang. Waduh, sidik tok kurang, jeneng apik ning sidik kurang, Pak. Enggak. Ringkas tapi bukan yang terlalu ringkas lalu membuat sesuatu menjadi kurang. Ibaratnya mangan ki, waduh, iki enak ning gur sak iris kurang. Ayo nek ora kurang gini ya, petang piring, yo aja kakean lah. Ya standar begitu. Tapi standar yang cenderung sedikit, cenderung ringkas. Begitu. Bal fiha ijazun, tapi ringkas. Tidak kurang. Ya, tidak juga berlebihan, tapi ringkas ning pas. Wasuhulatu ibaratin. Begitu pula dengan ungkapan, kata, kalimat, ungkapan yang mudah dipahami. Jadi begitu jamaah. Kalau di buku-buku filsafat, mungkin buku-buku kaidah itu ringkas tapi kadang sulit dipahami karena kaidahnya. Tapi ini karena buku beliau penjelasan ringkas berkait dengan dasar-dasar agama Islam. Ini wasuhulatu ibaratin, dikemas, disusun dalam ungkapan, kata, kalimat yang mudah dipahami. Itu sulit jemaah. Membuat buku ringkas tapi isinya padat, kalimatnya mudah dipahami, itu tidak mudah. Maka buku ini jangan disepelekan. Waqtisarun ala ma yuhaqqiqul maqsuda biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Buku ini menyimpulkan, meringkas, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari semua unek-unek yang dimaksud oleh beliau. Itu dikemas, diringkas dalam buku yang tipis. Itu yang tidak mudah. Kemarin sudah kita sampaikan, jenengan bagaimana meramu obat top, isinya mungkin puluhan bahan. Ketika diramu, walah Pak, kapsulnya sak jempol ini pilih nguntal. Mungkin top pokoknya. Tapi harus dalam bentuk kapsul. Haning bareng digawe sak jempol. Nah, bagaimana penjenengan membuat kapsul kandungan yang satu jempol top ini, Masya Allah ini, sak jempol top, bisa dibuat menjadi yang kapsul standar. Nah, itu berarti penjenengan top. Kalau bahannya banyak lalu penjenengan bikin, wah ini sak toples padahal untuk diombe sedino ya. Momen awake dhewe. Tapi kalau itu diringkas lagi sampai satu jempol, sampai satu kapsul, itu yang hebat. Kan begitu. Sama juga seorang alim semisal Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, yang disampaikan beliau itu inginnya sekian banyak, masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah akhlak. Jadi kalau kita rinci, wah rampung di dalam agama ini nggak akan pernah selesai karena ilmu itu terlampau banyak. Tapi bisa dikemas dengan ringkas, mana yang pas dibutuhkan sesuai dengan kondisi yang tadi basic, tadi dasar. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Wa khassaha fi bayani ba'di ma yajibu an ya'rifahu al-'amatu. Kemudian beliau secara khusus memilih apa? Menjelaskan sebagian ajaran agama yang harus dan wajib diketahui oleh seluruh umat Islam.
Kalau wajib diketahui oleh talibul ilm ya itu wajar. Atau seorang alim atau seorang mungkin ahli fatwa. Ini seluruh umat Islam berarti basic banget dan dasar banget. Ai min wajibatid dini wa daruriyati, yaitu berkaitan dengan ajaran-ajaran agama yang bersifat wajib dan daruri. Daruri itu mau tidak mau, gelem ora gelem kudu. Kan begitu. Wala siyama ma la yu'dzarul mar'u bijahli. Lebih-lebih berkait dengan ajaran Islam yang tidak ada uzur, tidak tahu. Aku alasannya rano guru, rano ustadz, aduh, ndak ada uzur untuk tidak tahu. Yang berkaitan masalah akidah dan tauhid, masalah keimanan, ndak bisa. Jadi kalau masalah-masalah yang rada rinci, misalnya hukum waris, hukum jihad, hukum pelik-pelik gitu, ya tidak harus tahu. Itu nanti bisa masuk ke kategori fardu kifayah. Kalau ini wajib pribadi, individu, ya. Wajib aini atau fardu ain. Ma'a ba'dil masail allati hiya minal mustahabbat. Meskipun juga nanti ditambah oleh beliau ya dalam risalah beliau yang ringkas ini beberapa hal yang sifatnya mustahabbah. Anjuran, sunnah, tatawuan. Kalau tadi yang daruri, yang wajib, mau tidak mau, harus pokoknya, kudu, kan begitu ya. Tapi juga ada sebagian yang bersifat sunnah, anjuran. Walaysat minal faraid, bukan termasuk yang fardu. Lakinnaha minal umuril muhimmah. Meskipun begitu, meskipun ini sunnah, meskipun ini tatawwu, meskipun ini anjuran tidak wajib, tetapi yang disebutkan oleh beliau minal umuril muhimmati, termasuk hal-hal yang sangat penting, allati yanbaghi ala ammatil ummati an yu'nau biha. Meskipun yang disebutkan oleh beliau sebagian ini nanti juga bersifat sunnah, anjuran, mustahab, tetapi ini termasuk perkara-perkara penting allati yanbaghi ala ammatil ummah, sehingga seluruh umat ini seharusnya, seyukyanya, sebaiknya an yu'nau biha, memperhatikan dan memahaminya. Begitu dia. Jadi beliau sudah pilih sedemikian rupa. Yang pertama yang wajib, kudu wajib. Yang kedua sunnah-sunnah yang penting. Ya semuanya sebenarnya penting, tapi ada skala prioritas begitu. Yang jauh lebih penting. Minimal meskipun tidak semua sunnah dia pahami, yo ono lah. Sing poin-poin penting, pokok-pokok utama. Begitu kata beliau. Lu Mas Dedi orang balik-balik nanti. Izin apa orang lebu? Tadi sudah datang. Bapak tidak ditakoni ya? Masya Allah. Mas Dedi? Orang naik. Ini menjadi makhluk gaib. Kalau istilahnya apa? Mukso. Iya. Iya Mas. Ya kan? Menghilang. Wah, jangan pintar tenan Mas Dedi. Tolong dipanggil Mas. Kita ini ana sajene metu. Sajene apa? Brutu. Di biasanya kalau pagi sarapannya apa? Brutu. Lah tenan toh. Lah krungu suara brutu jedul. Masya Allah. Masya Allah. Karena orang itu biasanya memang kalau sudah kebiasaan, kesenangan itu yo angel tenan ditinggal ke jam. Mungkin sing jenenge wis gathok kopi. Gitu. Ono warna ireng, kopi, warna ireng. Monggo ternyata dudu, kopi kok gede. Jebule apa? Nek pinggir-pinggir dalan lho. Gede ireng-ireng. Oh nek kene enggak ada ya. Mungkin nek di desa-desa sawah, letong. Kopi kan jenengan tahu letong sapi. Kan modelnya seperti kopi itu kalau dari jauh. Model bulat kayak gitu. Ya ora mosok aku sama dipadake wong sing gathok letong ya ora ngono Mas Dedi. Ini sudah jam-jam menit-menit terakhir kok jenengan orang jedul iki lho. Ya kan? Hari ini hari apa Mas? Oh Masya Allah. Tanggal Masya Allah. Nganti ora bener mau jenengan duduk di sini 45 menit. Ya.
gandeng ya, karena sudah hampir habis ya, kita cukupkan sampai di sini supaya ini berhentinya itu pas di halte gitu, tidak terputus. Nah, tenang toh. Begitu jamaah ya. Jadi pesan saya mohon dibaca ulang, kemudian silakan dibaca, terjemahannya ada, ya syarahnya ada, monggo di internet ada, pokoknya tugasnya begitu. Kemudian PR-nya selalu ya jangan lupa, nanti ada yang mengingatkan adminnya siapa, pokoknya PR-nya adalah kalau menghafal sudah, memperbaiki, mempersiapkan bacaan surah Al-Fatihah. Kemudian PR-nya lagi adalah menulis surah Al-Fatihah. Ya, menulis. Dengan caranya siapkan satu buku khusus ya. Cari buku ini jangan lembaran, tidak, nanti buku. Kalau perlu diseragamkan itu lebih baik. Buku ya, pelajaran ini. Ya, pelajaran pertama menulis. Jenengan tulis persis seperti di dalam mushaf Al-Qur'an. Itu pertama, tulis nurun dulu. Ya, kalau sudah betul, nah itu ditulis nanti keterangannya, menyalin surah Al-Fatihah. Kemudian kedua, menulis tanpa melihat salinan aslinya. Jadi jenengan menghafal ki mau bismillah ini. Oke, tulis. Lalu dicek. Jangan dihapus ya kalau misalnya apa? Kok salah? Ganti, jangan disobek enggak. Bawahnya lagi. Ini tadi percobaan pertama belum betul. Percobaan kedua, dicek lagi, jadi latihan dulu. Nah, latihan nanti percobaan kedua, oh masih kurang satu. Percobaan ketiga, oh selesai. Nanti nggak apa-apa. Biar kita lihat progres penjenengan. Latihan penjenengan itu nanti akan tampak. Jadi arsip itu jangan dimusnahkan jemaah. Sudah dimusnah. Itu penting untuk melihat bahwa Anda itu punya progres, punya bukti dan jenengan belajar. Ini bukti loh. Aku pengen bukti jenengan ikut. Ya, dari pertama, dari kedua, presensi ada loh Pak. Saya pingin presensi ada, supaya ini wong rajin ini orang iso nopo kan itu. Ini orang rajin iso berarti sudah bisa. Kalau sudah bisa langsung. Jadi saya pingin betul-betul nanti proses begini mungkin selama tidak harus sehari ya, tidak proses. Jadi nanti tugas itu saya lihat mungkin sebulan atau apa. Kita punya target untuk sebulan misalnya atau sepekan ini jangan sudah nulis dulu. Atau 2 pekan nulis nyalin. Mungkin berikutnya jenengan apalan nulisnya. Kalau sudah pekan berikutnya terjemahan. Jenengan tulis ya. Aku sapal enggak, aku pingin tulisan penjenengan. Ya, nyalin. Jadi modelnya nyalin, menyalin. Jadi jenengan kalau nggak dipaksa menyalin itu ya ora moco. Tapi kalau menyalin ya dengan menyebut nama itu tulis. Tulisan Anda. Ya tulis. Kemudian berikutnya menghafal terjemahan. Insyaallah ta'ala jika penjenengan lakukan ini ya mungkin di awal upload wah tambahan gawean wis lembur ngene bojo njaluk blonjo iki tambah koyo ngene meneh mumet ndak. Insyaallah akan nikmat. Nanti ketika Anda sudah bisa menulis ya di papan tulis atau di mana sendiri Al-Fatihah lengkap dengan harokat loh ya. Betul, Anda bisa menulis terjemahan dengan betul, Masya Allah. Rasakan waktu jenengan sholat. Insyaallah ta'ala biiznillah salat penjenengan insyaallah lebih nikmat. Karena apa? Bacaannya betul, penjenengan iya paham nih, paham. Itu nyambung dengan ibadah kita. Begitu ya. Jadi ini tugas-tugas seperti ini dan mudah-mudahan nanti tugas-tugas seperti ini jika dengan tertib dan berhasil itu akan bermanfaat bagi penjenengan kaitannya dengan karir. Ya iya, mungkin bonus, mungkin gaji, bisa jadi. Iya, bisa jadi. Nanti saya belum matur Pak Tejo nih. Siapa tahu itu sebagai bukti loh Pak ini wonge rajin, tulisannya apik, bener, prestasi bagus, masa bonusnya bodoh. Nah, begitu. Insyaallah ta'ala. Loh iya, agama ini penting cema. Itu manfaat nang dunya, manfaat di kerja kita. Belum lagi di rumah kita. Nanti bisa, ini contoh ini sedikit tambah. Nanti jenengan sampaikan ke putra-putri jenengan. Nih nak, abimu belajar. Ketika mereka nanti berikan tugas juga. Nak, kamu nyusun. Terapkan seperti ini. Insyaallah ta'ala ketika mereka besar akan bisa merasakan nikmatnya ini. Betul. Mudah-mudahan demikian ya. Ini salah satu upaya kita untuk
membuat progres kita ada. Jangan hanya yo rajin ngaji ning tidak ada perubahan. Ada perubahan. Semoga bermanfaat. Begitu pula teman-teman dan kaum muslimin yang di luar, coba praktekkan. Nanti insya Allah kita buka ya, mudah-mudahan kita buka. Kalau sudah siap kita buka kelas-kelas seperti ini. Ya, nanti dengan online insya Allah ta'ala. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah membimbing kita semuanya dengan ilmu dan taufiknya agar kita bisa berjalan dalam kehidupan kita ini sesuai dengan aturan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sampai kelak saat kita bertemu Allah meraih husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.